Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel kami Bayu Bencana Budaya. Yang pada kali ini kami akan menjelaskan pada video ini yaitu mengenai wayang kayon. Tapi sebelumnya kami ingatkan pada saudara-saudara semua supaya bisa mengikuti video kami, minta tolong diklik subscribe dan lonceng serta like dan share serta komennya. Terima kasih. Dan selanjutnya biasanya pada menceritakan tentang kayon ini diawali dengan sebuah sulukan yang biasa di dalam goro-goro pewayangan, yaitu sulukan mengenai menceritakan tentang kayon ini seperti ini. Ono kayu apurwosa wiji pange kiblat papat godong mekoro mambe. Itu salah satu contoh sulukan dalam menceritakan kayon yang nanti bisa panjenengan semua buka di channel kami mengenai tokoh atau dalam gara-gara. Biasanya sulukan seperti ini akan disajikan untuk mengawali adegan goro-goro. Baiklah, selanjutnya kita akan menceritakan mengenai gambar wayang yaitu kayon. Jadi inilah yang disebut kayon atau biasa orang menyebutnya sebagai gunungan. Gunungan karena ini menggambarkan seperti sebuah gunung, tapi sebetulnya yang tepat adalah disebut sebagai kayon atau kekayon. Kekayon ini biasanya berdiri tegak di tengah-tengah pakeliran yang menggambarkan bahwa hidup seseorang atau jagat kecil, jagat mikrokosmos seseorang, maka disebut kayon. Kayon itu dari bahasa Arab yaitu hayun yang artinya adalah hidup. Sehingga dalam gambar kayon ini dimulai dari bawah ini sampai ke atas, yaitu sampai ke ujung atas ini seperti buah lancip ini, seperti tumpengan. Ini menggambarkan bahwa kehidupan manusia diawali dari bawah ini melalui langkah-langkah tahapan-tahapan hidup sampai ke atas sampai mencapai puncak kehidupan, yaitu kembali kepada Sang Pencipta, yaitu rahmatullah. Sehingga dalam kayon ini yang memang diciptakan oleh wali, yaitu kalau tidak salah Sunan Kalijogo, menggambarkan bahwa hidup manusia ini diawali dengan kehidupan. Dalam gambar ini adalah gambar Gofur Gapura. Gapura ini yang menjelaskan bahwa dari kata Ghafuro atau ampunan. Untuk mencapai ampunan ini, ampunan Allah, yaitu seseorang harus melalui 5 tahapan. 5 tahapan dalam kehidupan ini mencapai kesempurnaan yang disebut sebagai rukun Islam, yaitu yang sebagai fondasi dasar ini, yaitu syahadat. Dalam menjaga syahadat ini ada gambar 2 buta atau 2 raksasa. Kalau dalam bahasa Jawa, buto. Buto itu nyebuto barang sing loro, yaiku kang ana ing pandasi iki asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu menaiki tangga yang kedua, manusia harus untuk mencapai kesempurnaan harus melaksanakan tanbah. Dalam agama Islam disebut sholat 5 waktu. Lalu tahapan yang ketiga ini seseorang harus membayar zakat, lalu melakukan puasa, dan terakhir menjalankan ibadah haji. Maka yang sudah melakukan 5 ini, kehidupan sudah sempurna, bisa memasuki pintu Ghafuro, yaitu pintu pengampunan dari Allah SWT. Tapi untuk mencapai ke puncak kehidupan yang paling atas, yaitu mendapat rahmatullah, seseorang ini akan melalui tahapan kehidupan, di mana di sini digambarkan ada sebuah naga besar yang akan mencaplok atau memasukkan dalam mulutnya
seseorang tersebut. Ini sebagai gambaran bahwa manusia ini akan selalu diliputi oleh godaan nafsu yang 5 itu yang menjadi godaan bagi kehidupan manusia. Namun dalam menghadapi kehidupan godaan nafsu nogo ini, manusia juga digambarkan di dalam kehidupannya ini ada nafsu yang baik, ini di bawah bimbingan Allah. Di sini digambarkan banteng, lalu nafsu yang jelek digambarkan sebuah sardullah atau macan. Dalam pertarungan ini antara banteng dan macan ini, ketika manusia mampu mengalahkan nafsu-nafsu yang jelek ini, manusia akan mencapai tahapan kehidupan yang berikutnya. Lalu godaan yang kedua ini gambar banaspati. Banaspati itu artinya orang itu harus menghindari panasnya hati, panas ten. Artinya kita mempunyai hati, penyakit hati, yaitu panas ten atau panas hati, biasanya iri, dengki, serai, dan jahil yang lain dan lain-lain. Maka ini harus dilalui oleh manusia. Lalu untuk menghindari hal-hal ini atau memelihara hal ini, maka di sini juga ada gambar burung kukilo merak. Ya, ada kukilo merak ini di atas ini. Yang artinya apa? Manusia bahwa untuk mengatasi penyakit hati itu harus selalu itu katakanlah bila itu mengatakan, jadi mengatakan merak, mendekat, menyedak, merak kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Samping itu, semua amal perbuatannya ini digambarkan dalam gambar lutung. Ini artinya semua apa yang ada dikerjakan oleh manusia kelak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia juga sudah bisa melalui tahapan hidupnya, yaitu menghilangkan panas pati ini, juga ada gangguan untuk mencapai ke puncak lagi, ada gambar kemangmang. Nah, ini kemangmang ini yang menunjukkan bahwa manusia itu, ini burung meraknya ada, lalu di atasnya ini ada gambar kemangmang itu yang merah-merah. Itu artinya hati kita tidak boleh mangmang atau ragu-ragu di dalam mencapai kehidupan. Lalu ketika ini sudah dilalui, manusia akan mencapai puncak kehidupannya, yaitu yang disebut panembah. Panembah itu menembah mencapai puncak kehidupan, yaitu panembah yang 4 atau sembah catur, yaitu sembah rogo, sembah jiwa, sembah cipto, sembah rasa, dan sembah karso. Ketika manusia sudah mampu melampaui tahapan kehidupan yang mulai dari bawah ini mencapai rahmat atau ghafur Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, lalu mengalahkan nafsu-nafsu yang jelek, bisa menghilangkan penyakit-penyakit hati dan mendekat, ini burung merak ini artinya mendekat dengan Allah. Lalu semua apa yang amalnya dihitung, ini gambar lutung. Lalu akhirnya tercapailah kehidupan manusia mencapai puncaknya, yaitu kembali kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ada falsafah dalam wayang gambar kayon ini. Kayon itu artinya hidup. Jadi seorang manusia yang mampu mendapati kehidupan yang mulai dari bawah, dari pondasi yang kuat, yaitu syahadatnya, lalu sholatnya dan lain-lainnya, serta hatinya sudah bersih dari penyakit-penyakit yang lain, maka dia akan mencapai kasampurnan yang urip, menuju kembali pada zat Allah, yaitu yang maha kuasa di atas, sampai akhirnya kita mendapati rahmat Allah, yaitu surga Jannatul Naim. Jadi demikianlah sebetulnya apa yang diciptakan oleh para wali itu sebetulnya adalah mengandung ajaran-ajaran Islam yang disanepakan atau disasmitakan dalam bentuk sebuah gambar-gambar. Bagi kita orang Jawa dan orang Islam mudah-mudahan mampu memahami ini sehingga bisa berislam dan berkebudayaan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para guru kita dan para wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ini, juga kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, dan akhirnya kita akan kembali menyatu atau kembali kepada Allah, mendapatkan rahmatnya di dalam kehidupan surga Jannatul Naim. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi kami akan kembali, jangan lupa supaya bisa mengikuti video kami selanjutnya, tolong diklik untuk subscribe dan bunyikan lonceng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.